Kita semua kan pengen sukses ya, tapi gimana kalau sukses itu sebetulnya bukan soal to-do list yang panjangnya nggak ada habisnya? Gimana kalau kita mulai melihatnya sebagai sesuatu yang bisa kita bangun, bata demi bata? Nah, hari ini kita bakal bareng-bareng merancang piramida sukses versi Anda sendiri. Yuk kita mulai? Jadi apa sih rahasia kesuksesan itu? Sering banget kita mikir jawabannya itu cuma bakat, hoki, atau mungkin kerja keras sampai nggak tidur. Tapi gimana kalau rahasia yang sebenarnya itu bukan cuma salah satu dari itu, tapi sebuah kerangka kerja yang ngegabungin semuanya. Nah itu yang mau kita bongkar bareng-bareng. Ini dia ide utamanya. Coba deh lupain dulu daftar kerjaan yang numpuk itu. Bayangin sukses Anda itu kayak piramida yang megah. Setiap tingkatnya dibangun dengan hati-hati di atas tingkat sebelumnya. Biar jadi bangunan yang kokoh dan tinggi banget. Pertanyaannya, apa dong fondasinya? Betul, setiap bangunan yang hebat itu pasti dimulai dari fondasi yang paling dasar dan paling kuat. Nah, di dalam piramida sukses kita, fondasi itu ya pola pikir kita sendiri. Semuanya berawal dari sini. Menurut psikolog Carol Dweck, kita semua tuh punya semacam kacamata buat ngelihat dunia. Kacamata inilah yang disebut mindset. Dan ternyata, kacamata ini bukan bakat atau keberuntungan yang pada akhirnya nentuin gimana kita nanggepin tantangan, usaha, dan bahkan kegagalan. Coba deh kita lihat perbedaannya. Di sebelah kiri ada pola pikir tetap. Orang dengan mindset ini percaya kalau bakat itu ya udah dari sananya, nggak bisa diubah. Makanya tantangan itu mending dihindari, soalnya takut gagal. Tapi lihat yang di sebelah kanan. Dengan pola pikir bertumbuh, kemampuan itu bisa ditempak, bisa dilatih. Tantangan itu malah dilihat sebagai peluang buat tumbuh. Nah, ini dia bahan dasar buat fondasi piramida kita. Kutipan ini kena banget ya. Proses buat jadi lebih baik, buat ngebentuk karakter dan kemampuan itu, seringnya emang nggak nyaman. Justru lewat benturan dan tantangan itulah kita ditempa, dibentuk jadi lebih kuat, lebih jago. Oke, fondasi yang kokoh dari growth mindset udah siap. Terus apa? Ya, kita butuh cetak biru alias blueprint. Soalnya, tanpa rencana yang jelas, fondasi sekuat apapun ya cuma bakal jadi tumpukan batu yang nggak berbentuk apa-apa kan? Cetak biru kita ini adalah sebuah metode yang udah terbukti banget. Namanya tujuan SMART. Ini adalah cara buat ngubah mimpi-mimpi yang masih ngawang-ngawang jadi sebuah rencana yang konkret dan strategis. Jadi, kita bisa pastiin setiap langkah kita itu benar-benar ngebawa kita lebih dekat ke puncak. Yuk, kita bedah satu-satu SMART ini. Pertama, S untuk spesifik. Jangan cuma bilang ingin sukses, tapi lebih jelas. Misalnya, jadi manajer dalam 2 tahun. Lalu M untuk terukur. Harus ada angkanya. Contohnya nabung 5 juta rupiah per bulan. Terus A, dapat dicapai. Pastiin tujuannya realistis buat kondisi Anda sekarang. Habis itu R, relevan. Tujuan ini harus nyambung sama arah hidup Anda. Dan terakhir, T, batas waktu. Kasih deadline. Misalnya proyek ini harus selesai dalam 3 bulan. Nah, inilah yang mengubah angan-angan jadi rencana aksi. Kunci buat ngerjain proyek besar itu adalah momentum. Jadi, coba pecah tujuan raksasa Anda jadi target-target yang lebih kecil. Setiap kali satu target kecil tercapai, rayakan. Kemenangan-kemenangan kecil ini tuh kayak bensin yang bikin kita semangat buat terus naik, jadi nggak gampang capek di tengah jalan. Oke, fondasi udah ada, cetak biru juga udah jelas. Sekarang waktunya kita masang batu batanya satu persatu hari demi hari. Nah, ini bagian soal aksi nyata, yaitu kebiasaan-kebiasaan kunci yang kita lakuin secara konsisten. Batu bata yang pertama, disiplin dan konsistensi. Ini perekatnya. Ini bukan soal hal-hal heroik sekali-sekali, tapi soal hal-hal kecil yang fundamental. Misalnya, bangun lebih pagi biar hari kita lebih tenang, selalu tepat waktu, dan jangan pernah cepat puas biar kita terus maju. Dan yang paling penting, setiap kesalahan itu bukan akhir dunia, tapi data berharga buat jadi lebih baik lagi. Di dunia yang serba cepat ini, kalau kita berhenti belajar, ya kita bakal ketinggalan. Jadi, kebiasaan kedua adalah jadi pembelajar seumur hidup. Artinya, kita harus selalu punya rasa penasaran, bisa cepat beradaptasi sama perubahan, mau dengerin masukan orang lain, dan pastinya kelilingi diri kita dengan orang-orang yang positif dan mendukung kita buat tumbuh. Dan jangan pernah lupakan ini, mesinnya harus dirawat. Anda itu aset terbesar Anda sendiri loh. Jaga badan dengan olahraga dan makanan bergizi, jaga pikiran dengan berpikir positif dan bersyukur, coba deh meditasi buat ngurangin stres, dan hargai waktu. Anda nggak akan bisa bangun piramida kalau diri Anda sendiri udah kelelahan atau stres berat. Nah, kita sekarang sampai di puncak piramida. Sesuatu yang seringkali jadi tujuan akhir, tapi sebetulnya juga jadi pilar yang nguatin seluruh bangunan di bawahnya. Apa itu? Keuangan yang sehat. Kenapa keuangan ada di puncak?
Karena kalau kondisi finansial kita stabil, kita jadi punya kebebasan. Bebas buat ngambil resiko yang udah diperhitungkan, bebas ngejar peluang, dan bebas ngadepin hal-hal tak terduga tanpa harus keruntuhin semua yang udah kita bangun. Intinya soal keamanan dan pilihan. Langkah pertama dan paling dasar dalam kesehatan finansial, jaring pengaman. Dana darurat sebesar 3-6 bulan pengeluaran itu ibarat benteng pertahanan Anda kalau ada krisis tak terduga. Misalnya amit-amit kehilangan pekerjaan atau ada masalah kesehatan. Ini prioritas nomor 1. Terus, gimana cara ngaturnya? Aturan 50-30-20 ini simple tapi ampuh banget. Alokasikan 50% pendapatan buat kebutuhan pokok, 30% buat keinginan atau gaya hidup, dan yang paling krusial nih, langsung sisihkan 20% buat tabungan dan investasi. Persentase yang terakhir inilah yang bakal ngebangun kekayaan Anda di masa depan. Satu peringatan penting. Utang konsumtif, utang buat beli barang yang nilainya terus turun, itu beban berat yang bisa ngerobohin piramida Anda. Penting banget buat bisa bedain mana utang baik, kayak buat modal usaha, dan mana utang buruk. Kebebasan finansial yang sejati itu seringkali dimulai saat kita udah nggak lagi pusing mikirin cicilan. Pada akhirnya, semua ini balik lagi ke satu ide utama. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Sukses itu bukan kebetulan. Sukses itu hasil dari sebuah desain yang sengaja kita buat. Dimulai dari pola pikir yang benar, direncanain dengan cerdas, dieksekusi dengan kebiasaan yang baik, dan diperkuat dengan stabilitas finansial. Kita udah lihat semua lapisannya, fondasi pola pikir, cetak biru rencana, dan batu bata kebiasaan harian. Semua alatnya udah ada di depan mata. Jadi sekarang, pertanyaannya tinggal satu, dan ini buat Anda. Seberapa tinggi piramida yang mau Anda bangun? Keputusannya ada di tangan Anda.